sejahtera bagi kita yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1. Perkenalkan, nama saya Angelita Zegua SAG. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor peserta 1025841890001 NIM 2410719. Saya mengajar di UPTD SD Negeri 075019 Dahana Tabaloho, Kota Gunung Sitoli. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1. Silahkan saksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, Ibu mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Semua hadir? Hadir, Bu. Bagus. Maka sebelum kita lanjutkan, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Kepada anak kami Caroline, silakan pimpin kita dalam doa. Doanya dibaca. Dan anak-anak kami yang lain silakan berdiri. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas karunia pendidikan kami. Engkau menganugerahi kami talenta bakat secara unik. Kami mohon bimbinglah dalam pembelajaran ini agar semakin mengenal dan memahami keunikan diri kami sehingga dapat mengembangkan dalam hidup kami. Demi kemuliaan-Mu ini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, terima kasih Caroline-nya. Nah, mau anak-anak bernyanyi? Mau. Nah, kita sekarang bernyanyi ya, sambil gerak-gerak mengikuti video yang akan Ibu tampilkan di atas. Silakan anak-anak berdiri. Yesus kita semua ada, semua ada di dunia. Melindungi dan dikawal semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Melindungi dan dikawal semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekarang Ibu akan menyampaikan pertanyaan persepsi. Dengarkan pertanyaannya. Pernahkah kamu melihat orang yang benar-benar sama persis mata, hidung, bibir, dan warna rambut? Pernah? Pernah, tapi tidak persis sama. Iya, kasih tepuk tangan buat teman. Kedua, apa yang membuat kamu berbeda dengan orang lain meskipun terlihat sangat mirip? Kesukaan, hobi, sifat, dan lain-lain. Iya, kesukaan, sifat, hobi, dan lain-lain. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya, pertanyaan romantik. Apa yang membuatmu berbeda dari teman-temanmu yang lain? Fisik dan sifat. Fisik dan sifat. Iya, kasih tepuk tangan.
pertanyaan berikutnya. Apa bagian tubuhmu yang paling kamu suka? Semuanya yang aku suka. Semua kamu suka. Mengapa disukai semua anggota tubuhnya? Juga Penting. Baik. Anak-anak, pertanyaan berikutnya. Apa ada bagian tubuhmu yang tidak kamu suka? semua anggota tubuhku saya sukai. Tidak ada yang tidak sukai karena penting dan sempurna. Iya. Nah, anak-anak, di dalam tubuh kita ini terdapat banyak anggota tubuh yang berbeda-beda. Artinya unik. Dan tidak ada satupun dari anggota tubuh kita itu yang tidak kita sukai. Semuanya kita sukai. Karena anggota tubuh ini sangat penting dan sangat berguna. Nah, jadi tubuh kita ini dikatakan unik. Dengan keunikan diri kita itu, orang lain bisa mudah mengenal dan memahami diri kita. Adapun tujuan pembelajaran kita tentang materi aku pribadi yang unik. Materi kita hari ini aku pribadi yang unik. Jadi yang menjadi tujuannya adalah kita bersama-sama membacanya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengenal diri dan menerima diri sebagai pribadi yang unik sehingga memunculkan rasa syukur dan mau mengembangkan keunikan dirinya bersama orang lain atau lingkungannya dan memilikinya dalam hidup sehari-hari. Nah, anak-anak, itu tujuan pembelajaran kita. Dan ada juga KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, apa saja KKTP-nya? Ibu akan tampilkan di atas. Nah, ada beberapa KKTP-nya. Yang pertama, dengarkan baik-baik. Peserta didik menjelaskan keunikan fisik dirinya berdasarkan bentuk wajah, ukuran mata, warna mata, bentuk alis, bentuk hidung, bentuk bibir, bentuk dagu, bentuk telinga, dan warna kulit melalui diskusi kelompok dengan kritis. Yang kedua, peserta didik menjelaskan keunikan kemampuannya berdasarkan pengalaman kegiatan yang dilakukannya melalui diskusi kelompok dengan kritis. Yang ketiga, peserta didik menjelaskan keunikan sifat karakter dirinya berdasarkan pengamatan langsung melalui diskusi kelompok dengan kritis. Yang keempat, peserta didik menjelaskan keunikan pengalaman dirinya berdasarkan pengalamannya sendiri melalui diskusi kelompok dengan teliti. Nah, anak-anak sudah mengetahui KKTP-nya di atas? Sudah. Nah, inilah yang akan anak-anak tempuh pada pembelajaran kita hari ini tentang materi aku pribadi yang unik. Sekarang anak-anak kita akan masuk pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ada 5 tahap yang kita tempuh. Tahap yang pertama adalah mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, di sini anak-anak kami akan mengamati beberapa gambar. Untuk mengamati gambar ini, anak-anak kami harus mengingat setiap gambar, karena setiap gambar itu nanti ibu akan tanyakan. Sudah siap anak-anak kami mengamati gambar? Sudah, Bu. Ini gambar yang pertama. Ini gambar yang kedua.
gambar yang ketiga. Ini masih yang ketiga. Dan ini gambar yang keempat. Nah, sekarang kita masuk pada tahap yang kedua. Tahap yang kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, kamu telah mengamati beberapa gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Untuk memperdalam gambar tersebut, Ibu akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada setiap kelompok. Pertanyaannya sebagai berikut. Apa keunikan yang kamu ketahui pada gambar pertama? Erwin. Keunikan pada gambar yang pertama adalah keunikan wajah seperti mata, hidung, mulut, dan rambut. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Apa keunikan yang kamu lihat pada gambar yang kedua? Siapa yang bisa jawab? Kasih tangan di atas. Keunikan pada gambar yang kedua adalah keunikan bakat. Ada yang bernyanyi, main musik, menggambar, dan berdoa. Iya, bagus ya. Kasih tepuk tangan. Pertanyaan yang ketiga. Apa keunikan yang kamu lihat pada gambar yang ketiga? Elsa. Keunikan pada gambar yang ketiga adalah keunikan sifat. Ada yang berwajah murung, ceria, dan anak yang memberi sedekah kepada seorang kakek. Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Pertanyaan Ibu selanjutnya. Apa keunikan yang kamu lihat pada gambar yang keempat? Mimus. Keunikan pada gambar yang keempat adalah keunikan anak yang sedang belajar. Ada yang menggambar dan ada yang Iya, semua jawaban anak-anak kami itu benar. Kasih tepuk salut, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, anak-anak, jadi kita sudah melihat bahwa di dalam diri kita ini banyak keunikan-keunikan yang kita miliki. Lewat gambar tadi, dari gambar 1, 2, 3, dan 4, ada banyak keunikan yang kita miliki. Jadi setiap kita ini, ya setiap kamu memiliki keunikan seperti itu. Hanya saja berbeda-beda. Tidak ada yang sama keunikan pribadi itu. Semuanya berbeda-beda. Nah, untuk lebih memperdalam materi kita ini, maka kita akan lanjutkan ke tahap 3. Yang menjadi kegiatan kita pada tahap yang ketiga adalah membimbing penyelidikan kelompok. Ya. Membimbing penyelidikan kelompok. Sebelum kita lanjutkan kegiatan tahap ketiga ini, kita akan ice breaking dulu ya. Silakan berdiri. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekarang kalian masuk dalam kelompok. Ibu akan membagikan kertas LKPD dan kamu akan membahas beberapa soal-soal yang telah Ibu siapkan. Kamu mengerjakannya di lembaran LKPD yang Ibu bagikan ini, dan Ibu harapkan
pada setiap kelompok kamu bisa melakukan kerjasama yang baik. Jangan hanya sendiri yang mengerjakan tugas yang ibu berikannya. Jadi kalian harus bekerjasama di dalam kelompok. Bisa kelompok 1, bisa kelompok 2, bisa. Ibu akan bagikan ya. Jadi diskusinya dimulai ya. Kerjakan dengan baik. Jadi bisa bantu-bantu teman beritahukan apa jawabannya. Bagaimana bisa dipahami soal-soalnya? Bisa bantu. Siapa yang menulis di sini? Si Caroline. Oh. Jadi jawabannya nanti kasih sama si Caroline. Kalian kerjasama. Apa yang tidak kamu tahu, tanya. Sama jawabannya ya, sama jawaban kalian. Tentukan jawabannya. Lihat jawabannya. Bisa kalian kerja kelompok, bisa saya.
Anak-anak, Sudah, Bu. kita masuk pada tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi kalian tadi sudah melakukan diskusi dalam kelompok, diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Karena sudah selesai, maka tiap kelompok menampilkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, untuk menampilkan hasil diskusinya kepada kelompok 1 diberikan waktu dan kesempatan. Silakan berdiri di tempatnya, besarkan suara. Hasil lembar jawaban diskusi kelompok 1. Soal 1. Keunikan fisik berdasarkan bentuk wajah, ukuran mata, warna mata, bentuk alis, bentuk hidung, bentuk bibir, bentuk telinga, dan warna kulit. Nama: Aditya. Wajah: lonjong, ukuran mata besar, warna mata coklat, bentuk alis tipis, bentuk hidung mancung, bentuk bibir tebal, bentuk telinga lebar, warna kulit putih. Nama: Caroline. Wajah: bulat, ukuran mata kecil, warna mata hitam, bentuk alis tebal, bentuk hidung pesek, bentuk bibir tipis, bentuk telinga kecil, warna kulit kuning mangsa. 2. Keunikan kemampuan berdasarkan pengalaman diri. Nama: Aditya. Kemampuan menggambar, berpuisi, berlari cepat. Nama: Caroline. Kemampuan bernyanyi, menari, bermain musik. 3. Keunikan sifat berdasarkan pengamatan langsung. Nama: Aditya. Sifat dermawan, suka menolong, penyabar, penyayang. Nama: Caroline. Sifat terbuka, cepat emosi, agresif, egois, menyendiri, jujur. 4. Keunikan pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi. Nama Aditya. Pengalaman waktu tinggal di desa, kegiatannya sepulang sekolah pergi ke kebun. Nama: Caroline. Pengalaman waktu sekolah di Kumori, belajar agamanya di pelajaran agama Kristen dan tidak bisa diikuti. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 baca hasil diskusinya dan kelompok lain mendengarkan. Kelompok 2. 1. Keunikan fisik berdasarkan bentuk wajah, ukuran mata, warna mata, bentuk alis, bentuk hidung, bentuk bibir, bentuk telinga, dan warna kulit. Nama: Lydia. Wajah: bulat lebar, ukuran mata besar, warna mata coklat, bentuk alis tebal, bentuk hidung mancung, bentuk bibir tipis, bentuk telinga lebar, warna kulit putih. Nama: Hieronymus. Wajah: bulat, ukuran mata kecil, warna mata hitam, bentuk alis tipis, bentuk hidung pesek, bentuk bibir tipis, bentuk telinga kecil, warna kulit kuning mangsa. 2. Keunikan kemampuan berdasarkan pengalaman pribadi. Nama: Lydia. Kemampuan menggambar, berpuisi, menari. Nama: Hieronymus. Kemampuan bermain musik, bermain bola. 3. Keunikan sifat berdasarkan pengamatan langsung. Nama: Elsa. Sifat dermawan, suka menolong, penyabar, penyayang. Nama: Hieronymus. Sifat pendiam. 4. Keunikan pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi. Nama: Elsa. Pengalaman waktu belajar di kelas 1 masih belum lancar membaca dan hati saya tidak merasa senang. Nama: Hieronymus. Pengalaman waktu sekolah di SDN
teman bermain dan guru-guru yang ramah. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Mari kita kasih tepuk tangan anak-anak. Ya, lebih kuat. Selanjutnya kepada kelompok 2 silakan memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Kepada kelompok 2 silakan berdiri, sampaikan sesuatu kepada kelompok 1. Baik, penampilan kelompok 1 bagus, suaranya jelas, cara membacanya bagus dan bisa kita pahami. Baik, terima kasih saudara. Iya, baik. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita kasih waktu untuk kelompok 1 memberikan masukan tanggapan kepada kelompok 2. Siapa yang lagi? Oke, Aditya. Penampilan kelompok 2 sudah bagus sesuai dengan pertanyaan. Ya, terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan. Jadi masukan-masukan kalian itu udah bagus, telah memberikan pendapat baik kepada kelompok 1 dan juga pada kelompok 2. Nah, lewat diskusi kelompok yang telah kami lakukan ini anak-anak, kalian bisa memahami segala keunikan-keunikan yang ada di dalam diri kita masing-masing, terlebih-lebih di dalam dirimu masing-masing. Nah, ada berbagai keunikan tadi yang kami bahas di dalam kelompok. Contohnya keunikan wajah, seperti bentuk mata, hidung, mulut, telinga, bibir, dan sebagainya. Jadi anak-anak kami sudah mengenal bagaimana bentuk keunikan wajahnya masing-masing. Kemudian keunikan kemampuan. Nah, jadi di dalam diskusi kelompok kalian tadi telah membahas berbagai keunikan kemampuan. Nah, contohnya tadi kemampuan menari, kemampuan berlari cepat, kemampuan apa lagi? Berpuisi, kemampuan menggambar, kemampuan menari dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kamu sudah mengenali itu semua, dan itulah keunikan dari segi kemampuan. Kemudian keunikan yang ketiga yaitu keunikan sifat. Lewat gambar tadi kamu sudah mengamati ada wajah yang murung, ada wajah yang ceria, dan ada juga yang memberikan sedekah kepada seorang laki-laki. Dan itu menyampaikan sebuah tanda bahwa seseorang itu dia memiliki sifat, misalnya wajah pemurung, sifat seorang pemarah, dan wajah ceria itu menandakan bahwa sifat anak itu dia ramah, dia suka bergaul. Nah, kemudian anak yang memberikan sedekah itu menandakan bahwa anak itu dia bersifat dermawan, mau berbagi kepada sesama. Nah, kemudian keunikan pengalaman. Jadi kalian sudah membahas tadi keunikan pengalaman. Pengalamannya berbeda-beda. Ada pengalaman ketika belajar di SD sebelumnya, ada pengalaman ketika berada di kampung. Nah, berbeda-beda pengalaman itu. Jadi kita ini unik, diri kita ini unik, dan keunikan itu adalah sebuah pemberian atau karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan harus kita syukuri, karena lewat keunikan kita itu kita bisa dikenali oleh orang lain, dan dengan berbagai keunikan kemampuan yang berbeda-beda kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi Tuhan
memberikan keunikan kita itu ada gunanya, ada manfaatnya kepada kita. Selain berguna untuk diri sendiri, berguna untuk sesama, untuk orang lain, dan terlebih-lebih untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, bisa dipahami itu? Bisa dulu, bisa. Anak, kita akan menarik secara bersama kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulannya di atas. Keunikan artinya dulu adalah berbeda dari yang lainnya. Jadi, kita mengenal keunikan pribadi itu melalui keunikan fisik, kemampuan, sifat, dan pengalaman. Yang kedua, keunikan fisik artinya setiap orang memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Anak kembar pun tetap khas atau berbeda. Kita memiliki bentuk dan rupa wajah yang unik, istimewa, dan tidak ada duanya. Misalnya bentuk mata, warna mata, bentuk alis, bentuk hidung, bentuk bibir, bentuk dagu, bentuk telinga, warna rambut, dan warna kulit. Kedua, keunikan kemampuan artinya setiap orang memiliki kemampuan yang unik. Kita memiliki kemampuan berpikir. Misalnya kemampuan untuk berpikir, berkehendak, merenung, berdoa, dan sebagainya. Kita memiliki semua kemampuan itu secara unik. Misalnya kepandaian dalam pelajaran berhitung, menulis, bercerita, berpuisi, bernyanyi, berlari, memainkan musik, menggambar, dan lain-lain. Selanjutnya keunikan sifat atau karakter. Artinya setiap orang memiliki sifat baik, ramah, dan sabar. Sedangkan yang lain mungkin memiliki sifat spontan, semangat, tetapi kadang-kadang ceroboh. Dalam sifat ramah pun, misalnya setiap orang masih memiliki keramahan yang khas dan unik dari diri kita masing-masing. Seterusnya, keunikan pengalaman hidup. Lihat di atas. Artinya setiap orang mempunyai pengalaman yang unik. Pengalaman seseorang tidak ada yang persis sama dengan pengalaman orang lain. Nah, itu kesimpulan mengenai materi aku pribadi yang unik. Semuanya sudah memahami? Sudah. Ada beberapa pertanyaan refleksi yang kamu jawab. Ini di atas. Pertanyaan refleksi. Apakah kamu memahami makna keunikan? Memahami. Apakah kamu memahami keunikan fisik berdasarkan bentuk wajah? Memahami. Apakah kamu memahami keunikan kemampuan berdasarkan pengalaman kegiatan yang dilakukan? Memahami. Apakah kamu memahami keunikan sifat berdasarkan pengamatan langsung? Memahami? Memahami. Apakah kamu memahami keunikan pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi? Memahami. Semuanya paham? Paham, Bu. Harus kalau sudah paham. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kita. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yang bernyanyi menutup pembelajaran kita. Sayang
Terima kasih atas perlindungan Bapak, sehingga pada hari ini kami telah dapat belajar mengenai berbagi yang penuh. Apabila kami